Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami sejenak akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaannya dari Mazmur 73 ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara, ayat ini dilatar belakangi oleh karena pemazmur melihat bagaimana keadaan orang-orang yang di luar dia, yang mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hidupnya lebih berbahagia, hidupnya lebih diberkati. Seolah-olah mereka tidak punya masalah, tetapi berbeda dengan kehidupan pemazmur. Meskipun dia mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, dia dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya menghadapi masalah, penderitaan, menghadapi tekanan. Kita bisa saja cemburu, iri hati kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, ini sebuah jebakan Batman menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang mengasihi kita. Itulah sebabnya ayat ini di akhir-akhir pasal ini dikatakan begini. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetap andalkan Tuhan, tetap meminta kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang adil. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, waktunya tepat. Tidak pernah meleset, tidak pernah lebih cepat ataupun terlambat. Tetapi waktu Allah selalu tepat. Itulah sebabnya pemazmur ketika dia memiliki kecemburuan, iri hati dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak iri hati, supaya kita tidak cemburu kepada orang-orang di sekitar kita, ayo tetap mendekat kepada Allah. Kenapa? Sebab bagian kita sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu berkat-Nya yang sempurna atas kita. Hari-hari ini di tengah situasi pandemi, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Jangan iri hati, jangan cemburu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi tetap percaya kepada Allah bahwa Dia sungguh akan memberkati kita. Mungkin di situasi seperti ini, ketika kita melihat keadaan yang seperti ini, hati kita bisa panik, hati kita bisa cemas, khawatir, ragu-ragu. Tetapi satu hal, tetap pegang janji Tuhan, karena Tuhan berjanji bahwa Dia adalah gunung batu, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang fasik. Bagian kita adalah Allah. Sebab Dia sumber pengharapan, Dia sumber sukacita, Dia sumber damai sejahtera, Dia sumber kedamaian bagi kita, Dia sumber segalanya. Mari miliki Allah dan kita akan merasa tenang selama hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat saat ini, karena kami bisa saja terpeleset, kami bisa saja masuk dalam jebakan untuk kami iri hati, cemburu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi sesungguhnya kami sudah memiliki bagian kami, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini Engkau mengingatkan kami untuk kami terus berpegang pada janji-Mu. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami mau menikmati Engkau sepanjang hidup kami. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan hati yang terus haus dan lapar akan Engkau sendiri. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom.